Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Refli, ini kan banyak yang berharap memang MK adalah benteng terakhir penegakan hukum seperti itu, dan kemudian sempat runtuh karena kasus suap yang melibatkan Ketua MK pada saat itu. Apakah kemudian dengan momentum putusan pasca sengketa Pilpres ini, masyarakat bisa kembali menyadarkan diri kepada MK bahwa sebagai benteng terakhir untuk penegakan hukum? Ya, dua faktor ya yang akan berpengaruh ya. Pertama adalah dari MK itu sendiri ya. Sejauh mana kemudian MK membangun sistem yang berintegritas, saya kira ya. Saya kira sistem itu mulai dari prosedur ya, lalu kemudian bagaimana proses persidangan, bagaimana putusan-putusan diambil dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang integritas itu kan tidak hanya soal suap dan menyuap, juga soal-soal lain ya. Kadang-kadang orang kemudian menganggap misalnya menurut saya misalnya jangan terlalu cair juga misalnya hakim-hakim MK memberikan pernyataan politik misalnya. Lalu juga dalam memelihara pergaulan seperti itu. Kadang-kadang orang kan bisa mempersepsikan misalnya bahwa tidak independen ya, tidak imparsial dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian dari sisi masyarakat, saya kira begini, gampang mengelolanya karena kan pengadilan MK ini kan tidak ada alternatifnya. Ya. Jadi ketika orang tidak puas dengan undang-undang, dia harus maju ke MK. Ketika kemudian tidak puas dengan hasil pemilu, harus maju ke MK. Cuma pemilu kada ini hanya masa transisi ya, MK sudah menyatakannya tidak berwenang lagi. Nah, karena itu menurut saya MK tinggal mengelola itu secara baik ya, lalu kemudian menurut saya meningkatkan segala hal, dan saya yakin bahwa masyarakat kemudian bisa berharap banyak ya dengan proses ini. Karena kita agak sukar misalnya membandingkan dengan Mahkamah Agung, karena proses di Mahkamah Agung itu kan susah. Dia kan tidak ada persidangan seperti MK yang bisa dikawal, yang bisa disimak, lalu kemudian semua risalahnya bisa kita dapatkan, putusannya bisa kita dapatkan, sehingga banyak sekali ruang gelapnya yang masyarakat tidak tahu, masyarakat tidak bisa melihat. Nah, seharusnya di MK dengan transparansinya yang sedemikian. Nah, di MK ruang gelap itu kan sangat sedikit, tidak banyak ya. Paling rapat permusyawaratan hakim yang tidak diketahui, tetapi semua proses yang lain kan terbuka. Bahkan kita bisa mengikuti misalnya minute of meeting ya, day to day persidangan dan lain sebagainya, sehingga nanti dari awal masyarakat itu sudah tahu misalnya arah putusan, bagaimana dan lain sebagainya. Tidak ujuk-ujuk bahwa sebuah kasus itu tiba-tiba diputuskan dan orang tidak tahu kok bisa diputuskan demikian. Nah, kalau seandainya itu terbuka, saya kira cepat sekali akan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Asal kemudian mudah-mudahan mulai dari hari ini ke depan kita tidak menemukan lagi fenomena seperti yang terjadi dengan Pak Akil Mukhtar. Betul. Oke, Pak Marwara, tanggapannya? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang kepercayaan terhadap peradilan itu bukan hanya juga soal putusannya, tetapi juga soal implementasinya. Kalau misalnya ada ketentuan konstitusi mengatakan bahwa putusan MK itu final and binding, kita sebenarnya berharap juga bahwa seluruh pimpinan, seluruh penyelenggara negara, seluruh rakyat juga harus patuh terhadap putusan itu. Saya kira kalau kita nampak di udara akhir-akhir ini kan tampaknya bahwa ada anggota DPR juga yang mau diajak nanti untuk tidak mematuhi putusan MK. Ini menjadi suatu masalah besar karena salah satu sumpah daripada pejabat-pejabat itu, baik dia di eksekutif, legislatif maupun judikatif, itu adalah akan menjalankan undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya. Ini menjadi problematik dan menjadi hal yang sangat kontraproduktif dengan keinginan kita bahwa putusan MK itu juga harus diimplementasikan sebagai suatu indikator juga bahwa dia di satu sisi dia dipercaya dan di sisi lain dia juga menimbulkan suatu kepercayaan. Mungkin kalau bisa kita katakan di aspek regulasi atau rules of procedure, memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Karena kita khususnya kalau menyangkut judicial review itu, ada kemungkinan bahwa putusan MK itu sedemikian rupa dilakukan, tetapi kemudian pembuat undang-undang mengadakan perlawanan dengan cara membentuk lagi undang-undang yang sama dengan yang dibatalkan itu. Ini merupakan suatu gejala yang tidak sehat di dalam suatu negara yang mengaku bahwa dia patuh kepada konstitusi. Pak Marwara, tadi Pak Refli juga mengatakan bahwa ada dua syarat kemudian agar kemudian MK ini memang bisa menjadi benteng terakhir untuk penegakan hukum. Dari MK-nya sendiri dan juga masyarakat, seperti itu ya Pak Refli. Pak Marwara sendiri seperti apa? Bagaimana kemudian dua faktor utama ini bisa kemudian berkoordinasi ataupun
bekerja sama untuk kemudian mewujudkan memang MK ini sebagai lembaga benteng terakhir penegakan hukum? Ya, saya kira memang itu sudah harus aturan yang baku, saya kira, atau bukan, karena interaksi sebenarnya itu kan, bahwa kalau kita katakan ada suatu penyimpangan tertentu, tentu ada juga yang menginginkan penyimpangan itu, bahkan memprovok barangkali bahwa mereka menginginkan itu. Oleh karena itu, masyarakat juga harus mematuhi segala aturan bahwa dia tidak bisa melakukan suatu hal-hal yang bisa kontraproduktif dengan upaya meletakkan Mahkamah Konstitusi bisa netral. Tentu saja kalau kita bicara mengenai netralitas, ya tentu faktor suap ini menjadi suatu ancaman utama di dalam hal ini, tapi ada juga faktor ancaman-ancaman politik atau juga godaan-godaan jabatan-jabatan publik yang bisa diberikan supaya hakim misalnya memutus dengan cara tertentu karena dia janjikan misalnya jadi menteri. Ini menjadi bahaya besar. Jadi Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menolak itu, bahwa ketika dia masuk di Mahkamah Konstitusi, dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh seorang pertapa. Oke, Bapak-bapak. Setengah malaikat. Kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut.